Maka jamaah, sebagai seorang muslim, maka tugas kita hanyalah menjalankan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hanya melanjutkan saja apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan menyampaikannya kepada yang lain. Akan tetapi ada sebagian saudara kita yang harus berjuang sebelum mereka menegakkan syariat Allah atas dirinya, yaitu mereka yang baru masuk Islam, jamaah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah ke hati seseorang, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat menghalangi hidayah tersebut untuk sampai ke hati hamba tersebut. Akan tetapi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut hidayah dari hati seseorang, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat menghalangi hidayah tersebut untuk keluar dari hati hamba tersebut, jemaah. Subhanallah, hidayah Allah itu adalah nikmat terbesar. Menjadi muslim dan muslimah itu adalah nikmat yang sangat besar. Ya. Karena ketika menjadi seorang muslim dan muslimah, ya, ketika menjadi seorang muslim dan muslimah, maka dia sudah terjamin untuk masuk ke dalam syurga Allah selama tauhidnya benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ya tinggal mengamalkan saja, akan tetapi ada sebagian saudara kita yang harus berjuang. Ya. Mungkin sebagai penutup pertemuan kita pada pagi hari ini, Ana akan mengisahkan sebuah kisah sebagaimana perjuangan seorang wanita muda dalam menjemput hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terjadi di Singkawang, jamaah. Jadi jamaah, dia ini adalah seorang wanita muda, dan dia mengisahkan kisahnya ini pada saat dia di sekolah di tingkat SMP atau MTS, Madrasah Tsanawiyah. Jadi pada saat itu dia masuk Madrasah Tsanawiyah. Kemudian ya siswa baru kan. Nah, kemudian guru di MTS tersebut memberikan tugas. Seingat Ana, tugas itu tentang rukun iman atau rukun Islam. Kemudian wanita muda ini bertanya kepada teman-teman sebayanya tentang tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian teman-temannya bingung. Kenapa rukun Islam atau rukun iman saja tidak tahu, padahal dia adalah seorang muslim. Ternyata terungkap dia adalah seorang mu'alaf. Nah, muncullah gitu kan kekipuan, pengen tahu bagaimana proses dia menjadi seorang muslim. Ternyata proses dia menjemput hidayah ini dan merupakan garis takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dia mempunyai sikap kritis. Dia membandingkan konsistensi antara isi Al-Quran dan Alkitab. Pertama, dia membandingkan Alkitab di agama sebelumnya Kristen, membandingkan Alkitab dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan isinya. Sedangkan Al-Quran dari tahun ke tahun sama saja, konsisten isinya. Maka dia mengalami keraguan di dalam hatinya terhadap kebenaran agamanya. Maka dia mendatangi pendeta dan mengadu bahwasanya dia tidak lagi merasakan Tuhan di dekatnya. Dia tidak lagi merasakan keberadaan Tuhan di dalam hatinya, di dalam dirinya. Apa tanggapan pendeta tersebut? Berarti di dalam hatimu, pada dirimu terdapat keraguan terhadap kebenaran agama Kristen. Jamaah rahimakallah. Kemudian kesehariannya juga dia ternyata bergaul dengan muslimah. Kebiasaannya bergaul dengan orang-orang Islam. Akhirnya dia juga ikut mempelajari Islam. Dan subhanallah, akhirnya dia menjadi mu'alaf secara diam-diam. Awalnya orang yang akan mengislamkannya ragu, apakah dia sudah yakin betul. Setelah ditanya dia yakin, akhirnya dia disyahadatkan oleh orang yang memu'alafkannya. Maka akhirnya dia pun masuk Islam. Selama dia menjadi seorang muslim secara diam-diam,
maka dia pun melakukan syariat Islam secara diam-diam agar tidak diketahui oleh kedua orang tuanya. Ketika waktu sholat tiba, ya dia izin kepada kedua orang tuanya untuk mengerjakan tugas. Akan tetapi ternyata dia bukan mengerjakan tugas, akan tetapi sholat di masjid jamaah. Begitu terus, ya, sampai pada suatu hari ketika dia di dalam kamarnya dia menggunakan mukena jamaah, menggunakan jilbab, ya, jilbab. Kemudian tiba-tiba orang tuanya masuk ke dalam kamarnya tiba-tiba. Akhirnya orang tuanya ini terkejut jamaah, ibunya terkejut. Dan sontak menarik jilbab yang wanita muda ini kenakan. Kemudian apa respon orang tuanya? Kalau kamu ingin menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslimah, maka kamu bukan lagi anak kami. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga ibu. Subhanallah. Maka ketika hidayah Allah menghujam dengan kuat, maka tidak akan goyah walau bagaimanapun. Akhirnya wanita muda ini ridha terhadap keputusan orang tuanya dengan mengeluarkan dia dari keanggotaan keluarga. Subhanallah. Keesokan harinya, ya, ternyata banyak dari pihak gereja yang datang ke rumah wanita muda tersebut. Mungkin tujuannya agar dia kembali kepada agama sebelumnya. Karena khawatir dia ini dirasuki oleh jin sehingga mau memeluk Islam. Tapi subhanallah, ketika dia akan dimasukkan kembali kepada agama sebelumnya, hatinya tetap kokoh berada di dalam Islam jamaah. Dan sampai sekarang alhamdulillah dia sudah memeluk Islam dan dia diadopsi oleh sebuah keluarga muslim yang cukup mapan. Subhanallah, sebuah kisah yang sangat memberikan pelajaran yang berarti kepada kita semuanya. Bagaimana seseorang ketika memeluk Islam, ya, memeluk Islam, dia akan memegang Islam itu dengan kuat. Maka seharusnya kita yang sudah menjadi muslim sejak lahir, maka seharusnya lebih kuat lagi memegang Islam daripada mereka yang baru memegang Islam. Ini adalah pelajaran untuk kita semuanya jamaah. Dan masih banyak kisah-kisah lainnya yang mungkin tidak kita ketahui. Yang anak kisahkan hanya satu dari sekian jutaan kisah. Bagaimana proses mu'allafnya, bagaimana proses penjemputan hidayah. Sehingga dia kembali kepada fitrahnya, kembali ke dalam pangkuan Islam jamaah. Mungkin hanya ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya dan memberikan hidayahnya kepada kita untuk senantiasa mengamalkan nilai-nilai Islam. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu adalah karena kebodohan Anda sendiri dan Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan tersebut. Barakallahu fikum. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.